Hai, hari ini kita akan belajar matematika bersama kakak guru dengan judul materi Hai, halo semuanya. Selamat datang pada video pembelajaran kali ini. Kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Oke, video kali ini dibuat untuk sebagai persiapan untuk ujian akhir ya. Sudah ada video pertama yang kita bahas tentang persamaan dan pertidaksamaan linier. Hari ini, pada video ini kita akan bahas tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Oke, kalian semua untuk mengerjakan ini ada beberapa cara, ada sekitar 3 cara. Cara pemfaktoran, cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan cara menggunakan rumus ABC. Ya, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal ini menggunakan rumus ABC ya. Jadi ada 6 soal, 4 soal untuk persamaan kuadrat, 2 soal untuk pertidaksamaan kuadrat. Kita akan menggunakan rumus ABC. Min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Lalu kalian bisa lihat di persamaan kuadrat ini, tentukan akar-akarnya. Akar-akar berarti kita mau mencari himpunan penyelesaian nilai X yang memenuhi persamaan itu ya. Seperti pada video persamaan dan pertidaksamaan linier yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Itu kan kita mencari HP, himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian itu namanya akarnya. Oke, jadi ini. Nanti kita akan menemukan 2 akar. Karena ini pangkat 2, maka akarnya ada 2. Kayak gitu ya. Lalu, kita juga disuruh menentukan jenis akarnya. Kita tidak ditanya akarnya berapa, tapi jenisnya saja. Nah, untuk menentukan jenis akar, kita menggunakan rumus diskriminan. Yang di dalam tanda akar ini namanya adalah diskriminan. Oke? Jadi, saat kalian ditanya jenis akar, tidak perlu menggunakan rumus ABC terlalu panjang. Kita cukup menggunakan diskriminannya saja. Nah, untuk menentukan jenis akarnya kan kita menggunakan rumus diskriminan ya. Lalu pertanyaannya, emangnya jenis akar itu ada berapa? Jenis akar dari persamaan kuadrat itu ada berapa jenis? Oke, ternyata ada 3 jenis. Ada yang namanya akar kembar, ada yang namanya akar imajiner, ada juga yang namanya akar real yang berbeda. Akar kembar itu ya akarnya sama. Tadi kan Ibu sudah jelaskan bahwa persamaan kuadrat itu akarnya ada 2 ya, karena persamaan kuadrat itu kan pangkatnya 2. Pangkat 2, sehingga kalau pangkat 2, maka akarnya yang paling banyak itu sampai 2, ada 2 akar ya. Nah, kalau akar mereka itu sama, misalnya 5 dan 5, 6 dengan 6, maka itu disebut akar kembar. Kalau akar imajiner itu berarti dalam akar tandanya bernilai negatif. Kalau akar real yang berbeda berarti ya dia tidak kembar, kan? Berarti berbeda. Kayak gitu. Untuk menentukan ini semua, itu hanya kita cukup menggunakan diskriminan ya, rumus diskriminan. Kalau hasilnya setelah kalian menggunakan rumus diskriminan, ternyata hasilnya positif, berarti dia adalah akar kembar. Kalau ternyata hasilnya adalah negatif, maka dia adalah akar imajiner. Dan kalau hasilnya 0, maka itu adalah akar kembar namanya. Oke? Jadi kalau kalian mengerjakan soal ini, setelah kalian kerjakan pakai rumus diskriminan, ternyata nilainya 0, maka dia adalah akar kembar. Kalau hasilnya adalah negatif, maka akar imajiner. Dan kalau hasilnya positif, maka itu merupakan akar real yang pastinya berbeda.
Oke, mari kita coba mengerjakan soal. Nomor 1, tentukan akar-akarnya. Oke, kalau disuruh menentukan akar berarti kita harus menggunakan rumus ABC. 4x pangkat 2 kurang 8x tambah 4 sama dengan 0. Oke, kita akan menggunakan rumus ABC. Sebelum kita mengerjakan rumus ABC, kalian harus tahu bahwa persamaan kuadrat itu bentuknya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum. A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Jadi cari X pangkat 2-nya mana, koefisien di depan itu adalah A. Lalu B adalah koefisien dari X pangkat 1, X. Lalu C itu adalah konstanta. Konstanta itu adalah angka yang berdiri sendiri tanpa ada variabelnya ya. Jadi A itu yang koefisien dari X pangkat 2, B koefisien dari X, C itu konstanta. Jadi sebelum kita kerja tentukan dulu A-nya. A-nya berapa, B-nya, dan C. Di sini C itu yang ini, yang dia berdiri sendiri tanpa variabel. 4. B itu koefisien dari X. Ini ya, X ya. Berarti bukan 8, tapi min 8, oke? Dan A adalah koefisien dari X pangkat 2, berarti 4. Sehingga kita bisa mengerjakan langsung menggunakan rumus ABC. Oke, X1, 2 ini berarti kan nanti ada 2X yang kita peroleh ya hasilnya. Oke, min B plus minus akar dari B pangkat 2 kurang 4 AC per 2A. Tinggal kita substitusikan nilai B. Nilai B kan min 8. Ini min, terus nilai B adalah min 8. Begitu ya, ingat ya. Tanda min ini dari rumus, terus B-nya kan min 8, berarti dalam kurung min 8-nya. Lalu plus minus akar dari B kuadrat, B pangkat 2, berarti B ini kita ganti dengan nilainya B, yaitu min 8. Ingat kalau min negatif, berarti dalam kurung. Min, terus kurang 4, AC, berarti 4 kali A, A-nya 4, C-nya 4. Oke, berarti 4 kali 4 kali 4. 4 ini dari rumus, tidak boleh kalian ganti dengan angka lain. Terus A itu 4, C juga 4, jadinya 4 kali 4 kali 4. Per 2A, A-nya itu 4, berarti 2 kali 4. 2 ini sudah dari rumus, kalian tidak boleh ganti dengan angka yang lain. Oke, kita hitung sama-sama yuk. Min, ini kalau begini, ingat negatif kali negatif itu positif. Berarti negatifnya sudah hilang ya. Jangan tulis negatif lagi. Terus kita hitung akarnya di dalam akar. Min 8 kali min 8. Jadi min 8 pangkat 2 itu min 8-nya kali min 8. 8 kali 8, 64. Min kali min itu positif. Kurang 4 kali 4 itu 16. 16-nya kali 4 lagi itu 64. Lalu di bawahnya 2 kali 4, 8. Lalu kita hitung lagi. 64 kurang 64 itu 0. Akar 0 itu 0 ya. Jadi ini sama dengan 8 plus minus 0 per 8. Plus minus itu artinya X1, X yang pertama itu kita ambil yang plus, X2-nya kita ambil yang min. Karena ingat,
persamaan kuadrat itu akarnya 2 kan? Jadi X pertama jadi X yang pertama itu kita ambil yang plus 8 tambah 0 per 8. Lalu X yang kedua kita ambil aja yang kurang. 8 tambah 0 itu 8. 8 dibagi 8 adalah 1. 8 kurang 0 itu 8. 8 bagi 8 adalah 1. Nah, jadi X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 1. Kalian lihat bahwa angkanya sama, 1 dan 1, ya kan? Maka dia ini sama, makanya ini namanya akar kembar. Akar kembar tadi Ibu bilang kalau tadi sudah dijelaskan akar kembar itu kalau diskriminannya 0 ya. Nah, kalian lihat hasil kerja kita di dalam nilai akar ternyata jawabannya 0 kan? Nah, kalau dia 0 maka pasti akar kembar. Dan akar kembar itu artinya angka yang kita dapat angkanya sama. Sama, bernilai sama. Jadi kita sebut akar kembar. Jadi HP-nya adalah 1. Himpunan penyelesaiannya adalah angka 1. Jangan tulis 1,1. Kalau dia kembar ya tulis aja 1. 1 kali aja. Paham? Oke, kita lanjut di nomor kedua. Nomor yang kedua itu soalnya min 7X tambah 3 tambah 2X pangkat 2 sama dengan 0. Oke, sebelum kita kerjakan ingat kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. A itu koefisien dari variabel yang berpangkat 2, C konstanta, B itu variabelnya X berpangkat 1. Sekarang A, cari yang pangkat 2 di mana? Ini pangkat 2, angka di depannya itu 2, maka variabelnya A-nya 2. Terus B, cari X saja tanpa pangkat 1 itu namanya ya. Angkanya adalah, koefisiennya adalah min 7, berarti B-nya min 7. C itu konstanta yang tidak ada variabel X-nya, berarti 3. Nah, kalau sudah sampai sini, sudah tentukan A, B, C, lalu kita menggunakan rumus ABC-nya tadi. X12-nya, yaitu min B plus minus akar dari B pangkat 2 kurang 4AC per 2A. Nah, sekarang kita substitusikan semua nilai-nilainya. Min B, karena B-nya min 7, berarti min dalam kurung min 7. Plus minus. Rumusnya tadi adalah akar dari B pangkat 2, B-nya min 7. Dalam kurung lagi ya kalau negatif. B pangkat 2 berarti min 7 pangkat 2. Terus kurang 4 kali A dan C. Kali A-nya 2, C-nya 3. Berarti kali 2, terus kali 3 lagi. Kali A, kali C. Oke? Per 2A. Kan rumusnya per 2A, berarti 2 dikali A. A itu 2 juga. Nah, baru kita hitung. Min kali min itu positif. Akar dari min 7 kali min 7 adalah 49. Kurang 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. Jadi ini kurang 24. Per 2 kali 2 itu 4. Nah,
tinggal kita hitung yang dalam akar. 49 dikurangi 24 itu adalah akar 25, ya kan? 49 kurang 24 itu 25. Oke, akar 25 itu 5, sehingga 7 plus minus 5 per 4. Jadi, X pertama yang kita peroleh, X1-nya adalah kita ambil yang positif, jadi 7 ditambah 5 per 4. Lalu X yang kedua kita ambil yang negatif, 7 kurang 5 per 4. 7 tambah 5 adalah 12, 12 bagi 4 itu 3. Lalu 7 kurang 5 itu 2, 2 bagi 4 itu tidak bisa, tapi kita bisa sederhanakan menjadi, kita bagi 2 menjadi 1, 4 bagi 2, 2. Oke, jadi kalian lihat ini tidak sama kan? Berbeda. Berarti ini namanya akar real yang berbeda. Dia bukan akar kembar, tapi akar real. Oke? Akar real yang berbeda. Itu jenis akarnya. Tapi ingat, kalau ditanya jenis akar tidak usah kerja panjang lebar begini, kita cukup pakai diskriminan, rumus diskriminan. Tapi ini kan ditanya tentukan akar-akarnya. Jadi kita mau tentukan HP-nya. Jadi himpunan penyelesaiannya kita tulis yang angka kecil dulu. 3 dengan 1/2 kan yang lebih kecil 1/2. Jadi tulis dulu 1/2 baru angka 3. Inilah himpunan penyelesaiannya. Akar-akarnya adalah 1/2 dan 3. Oke, paham ya? Gitu. Jadi akar real yang berbeda berarti angkanya beda. Kalau akar kembar itu angkanya sama. Kalau imajiner itu nanti dalam akarnya itu negatif. Oke? Sekarang kita lanjut pada soal yang berikutnya. Tentukan jenis akarnya. Nah ini, kalau mau tentukan jenis akar, tidak usah panjang lebar kayak tadi, tidak usah menggunakan rumus ABC, tapi menggunakan saja rumus diskriminan. Jadi kalau ditanya tentukan akar-akar, harus pakai rumus ABC. Tapi kalau cuma ditanya tentukan jenisnya, kita pakai rumus diskriminan. Oke? Sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 3. Tentukan jenis akar dari 2x pangkat 2 kurang 6x tambah 5 sama dengan 0. Oke. Seperti tadi, kita tentukan dulu A, B, C. A berapa? B, C juga berapa? A adalah koefisien dari pangkat 2 kan? Berarti 2. B adalah koefisien dari X, berarti min 6. C itu konstanta, berarti 5. Lalu, tinggal kita menentukannya menggunakan rumus diskriminan. D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. Jadi tidak pakai rumus yang panjang lebar tadi, tapi cukup pakai rumus D saja, diskriminan. B pangkat 2, berarti min itu dalam kurung ya, min 6 pangkat 2 kurang 4 dikali A kali C. A-nya 2, C-nya 5. Oke, min 6 pangkat 2, min 6 kali min 6 itu 36. Kurang 4 kali 2, 8. 8 kali 5, 40. 30 kurang 40 adalah 36 kurang 40 itu min 4. Nah, ternyata hasilnya itu adalah negatif. Kalau hasilnya negatif kayak begini, berarti jenis akarnya apa? Tadi kan sudah dijelaskan. Kalau dia negatif, maka namanya adalah akar imajiner. Jadi, ini adalah akar imajiner. Oke? Jadi nomor 3 itu jenis akarnya adalah akar imajiner. Karena dia negatif hasilnya ya.
Bisa ya. Jadi kalau cuma ditanya jenis, tidak usah panjang lebar pakai rumus ABC, tapi menggunakan rumus diskriminan. Oke, nomor 4. Nomor terakhir untuk persamaan. Persamaan kuadrat. 7x kurang 6 ditambah 3x kuadrat sama dengan 0. Oke. Tentukan lagi dulu A, B, dan C-nya. A-nya B, C. A itu yang pangkat 2. Pangkat 2 ini, jadi tidak selamanya pangkat 2 di depan. Bisa di belakang, bisa di tengah. Pangkat 2-nya ini berarti 3. B itu X. Koefisiennya X yaitu 7. C itu konstanta. Bukan 6, tapi min 6. Oke. Langsung kita menggunakan rumus diskriminan. D sama dengan B pangkat 2 kurang 4 AC. B-nya adalah 7, berarti 7 pangkat 2. Kurang 4 kali A-nya 3. C-nya min 6. Min itu dalam kurung. Ingat, min itu selalu tulis dalam kurung. Supaya kalian bisa bedakan antara min dengan kurang. Oke, 7 pangkat 2. 7 kali 7, 49. Kurang 4 kali 3, 12 ya. 12 kali 6 itu adalah 72. Lalu ini kurang dikalikan min kali min itu plus ya. Jadi 49 ditambah 72. Ingat ya, min kali min plus, jadi di sini kita harus jadikan tambah. Oke, 49 ditambah 72 adalah 121. Nah, kalian lihat ternyata ini hasilnya positif, ya kan? Kalau yang tadi nomor 1 hasilnya negatif. Kalau nomor 2 hasilnya positif. Kalau positif berarti jenis akarnya adalah akar real. Oke? Yang berbeda. Berarti nanti akarnya ada 2 yang beda. Tidak sama angka-angkanya. Oke, kalian paham kan? Gitu. Jadi kalau ditanya jenisnya cukup pakai rumus diskriminan. Tapi kalau ditanya akar-akarnya apa saja, berarti pakai rumus ABC. Ini rumus ABC, ini rumus diskriminan. Oke, kita masih ada 2 soal lagi tentang pertidaksamaan kuadrat. Kita lanjut ya. Oke, kalian lihat pertidaksamaan kuadrat. Soal yang pertama adalah 2x pangkat 2 kurang 4x. Nah, untuk mengerjakan pertidaksamaan, caranya sama kayak tadi. Kita pakai rumus ABC. Setelah itu, kita harus mencari titik uji. Supaya kita bisa menggambar selangnya dan kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi untuk pertidaksamaan selalu ada selang. Oke? Nah, kita pakai rumus ABC, kita tentukan dulu A-nya berapa, B dan C. Seperti tadi. A itu 2, B-nya adalah min 4, C-nya konstanta ya. Kalau C-nya tidak ada, berarti 0. Oke? Kalau konstanta tidak ada, jangan kalian bingung. Kalau B-nya tidak ada, berarti B-nya 0. Kalau A tidak ada, A-nya 0. Kayak gitu ya. Oke, jadi A-nya 2, B-nya min 4, C-nya 0. Langsung kita menggunakan rumus ABC. X12-nya berarti min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Selalu usahakan tulis rumus dulu baru kerja ya. Sehingga min B, karena B-nya min 4, maka min dalam kurung min 4, lalu plus minus akar dari B pangkat 2.
B-nya min 4, berarti min 4 pangkat 2 kurang 4 dikali A dikali C. A-nya 2, C-nya 0. Berarti kali 2 kali 0 per 2A. 2 dikali A. A-nya itu 2. Nah, kita hitung lagi ya. Min kali min itu plus. Akar dari min 4 kali min 4. Min 4 pangkat 2 itu artinya min 4 kali min 4. Itu 16. Kurang 4 kali 2, 8. 8 kali 0 itu 0. 2 kali 2, 4. Oke, kita hitung. Akar 16. 16 kurang 0 kan 16 ya. Akar 16 itu berapa? Ibu tulis dulu kayak gini. Nah, akar 16 itu adalah 4. Jadi, akar 16 itu 4. Oke, kita ambil X1-nya yang tambah, X2-nya yang kurang, sehingga X1 sama dengan 4 tambah 4 dibagi 4, X2-nya adalah 4 dikurangi 4 per 4. 4 tambah 4 itu 8, 8 bagi 4 adalah 2. 4 kurang 4 itu 0, 0 bagi 4 itu adalah 0. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu, kita sudah dapat angkanya 2 dan 0. Selanjutnya apa? Selanjutnya, kita buat garisnya, selangnya. Angka yang kecil 0. Nolnya yang kecil itu taruh di kiri. Ini tadi soalnya itu pakai tanda sama dengan ya. Kalian lihat ini. Kurang dari atau sama dengan. Berarti bulatnya adalah bulat full. Yang lebih kecil itu 0. 0 dengan 2 kan yang lebih kecil 0. Berarti 0-nya posisinya di kiri. 2 itu posisinya di kanan. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada 3 daerah yang terbentuk. Daerah yang pertama, Ibu kasih tanda. Daerah yang pertama itu yang sebelah kiri ini, daerah kedua yang di tengah, daerah ketiga yang di kanan. Sekarang kita mau cari daerah mana yang lebih kecil dari 0. Karena soalnya tadi kan ini lebih kecil dari 0, iya kan? Jadi kita mau cari daerah yang lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 itu kan negatif. Jadi kita mau cari daerah yang negatif. Nah, kita menggunakan titik uji. Titik uji. Kita ambil satu angka di antara mereka. Angka 1 misalnya. 1 tuh ada di mana? 1 tuh di sini kah, di sini atau di sini? Kalau di sini kan berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan? Kalau di sini kan berarti antara 0 dengan 2 kan 1. Nah, satunya ternyata ada di daerah yang di tengah. Di sini, daerah yang di tengah. Kalian bisa pakai angka berapa saja ya. Bisa pakai 3, berarti 3-nya ambil yang di daerah sini. Bisa pakai negatif, berarti min 1 misalnya dia di sini. Jadi pakai daerah angka terserah. Yang penting bukan 0, bukan 2, bukan angka yang ada di sini. Kita pakai angka 1. Sekarang kita masukkan ke soalnya. Soalnya tadi kan 2x pangkat 2 kurang 4x. 2x pangkat 2 kurang 4x. Kita ganti x-nya dengan 1. Berarti 2, x-nya ganti dengan 1 pangkat 2 ya. Ikuti ini ya. Kurang 4x kurang 4, x-nya kita ganti dengan 1. Lalu kita hitung, 1 pangkat 2 itu 1, 1 kali 2, Ibu tulis dulu begini ya, 4, 1, 4, jadinya 2 kali 1, 2, 2 kurangi 4 itu berapa? Min 2. Nah, kalian lihat bahwa ini hasilnya negatif. Kalau negatif, maka daerah yang tadi kita ambil, angka 1 itu, daerah sini itu dia negatif. Nah, pertidaksamaan kuadrat itu dia
unik. Jadi kalau di sini negatif, di sebelah kanannya positif, di sebelah kirinya adalah positif. Kalau di tengahnya positif, maka terbalik, di kanannya negatif, kirinya negatif. Nah, kita kembali ke soal kita. Soal kita kan tandanya kurang dari atau sama dengan. Kurang dari berarti kita ambil daerah yang negatif. Daerah negatif itu yang mana? Berarti yang di tengah. Inilah himpunan penyelesaian kita. Cara tulisnya gimana? HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah X di mana? Karena dia di tengah di antara 0 dengan 2, dari 0 sampai 2, berarti tulisnya begini. Nah, itulah jawaban kita. Inilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x pangkat 2 kurang 4x lebih kecil atau sama dengan 0. Jadi untuk pertidaksamaan itu setelah kalian memperoleh x-nya, akar-akarnya tadi, kalian buat garis bilangannya, selangnya, lalu bikin titik ujinya. Kalau ternyata titik ujinya itu dia negatif, maka daerahnya negatif. Kalau di sini positif hasilnya, maka daerahnya positif. Lalu tinggal lihat soalnya. Kalau soalnya lebih kecil dari 0, ambil daerah negatif. Kalau soalnya lebih besar dari 0, ambil daerah positif. Oke? Nah, soal terakhir. Soal terakhir kita adalah 10 tambah x pangkat 2 tambah 7x lebih besar dari 0. Mari kita tentukan A, B, C. A, B, C. A itu yang kuadrat ya. Ini dia. Nah, karena tidak ada angka di depan berarti 1. Oke? Lalu B-nya ini 7, C-nya 10. Sekarang kita menggunakan rumus A, B, C. X1, 2 min B plus minus akar B pangkat 2 kurang 4AC per 2A. Sama dengan min B. B-nya 7 berarti min 7 plus minus akar B kuadrat 7 pangkat 2 kurang 4 dikali A dikali C. A-nya 1, C-nya 10 berarti 4 kali 1 kali 10. Per 2A, 2 dikalikan A-nya 1 ya. Oke. Mari kita hitung. Min 7-nya tetap, plus minus, 7 kali 7, 49, kurang, 4 kali 1, 4, 4 kali 10, 40. 2 dikali 1, 2. Sehingga, min 7 plus minus 49 kurang 40 itu 9 ya. Jadi akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Jadi jawabannya min 7 plus minus 3 per 2. Oke, X yang pertama itu yang positif. Bisa juga yang negatif, tapi kita buatnya yang positif saja ya. Jadi min 7 ditambah 3 per 2. Lalu yang kedua min 7 dikurangi 3 per 2. Min 7 tambah 3 itu min 4. Min 4 bagi 2 adalah min 2. Min 7 kurang 3 adalah min 10. Min 10 bagi 2 adalah min 5. Oke, kita gambar selangnya. Yang lebih kecil itu min 5. Oke, soalnya tadi dia lebih apa? Lebih besar, tidak ada tanda sama dengan ya di bawahnya, berarti bulat kosong. Terus, yang lebih kecil min 5 itu di sebelah kiri, min 2 itu lebih besar di sebelah kanan. Sekarang kita mau ambil titik uji. Kita ambil titik ujinya berapa ya? Kita ambil angka 0 saja yang paling gampang ya. 0 itu ada di mana? Di sini, atau di sini?
Nah, 0 itu ternyata ada di sebelah kanan. Karena kan setelah min 2, baru min 1, baru 0, baru 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau di sini kan min 4 dengan min 3 ya. Kalau di sini min 6, min 7, min 8, dan seterusnya. Jadi 0-nya ada di sini. Oke, kita ambil titik uji angka 0. Tidak usah ambil angka besar-besar ya. Kalian bisa ambil angka 1. Tapi jangan ambil angka-angka yang besar. Nanti sulit hitungnya. Oke, kita tulis soalnya. Soalnya tadi itu apa? 10 tambah X pangkat 2 ditambah 7X. Lalu X-nya kita ganti dengan titik ujinya kita, yaitu 0. Jadi 10 tambah X pangkat 2 berarti 0 pangkat 2 tambah 7X. Berarti 7X-nya kali 0. Oke, 10, 0 kali 0 itu 0, 7 kali 0 itu 0. Jadi 10 tambah 0 itu 10. Karena ini hasilnya positif, 10 kan positif ya, bukan negatif, tidak ada tanda minnya berarti positif. Berarti di sini jawabannya adalah positif, daerah yang kita ambil 0-nya. Otomatis di sini adalah negatif, lalu di sini positif. Nah, gitu. Terus tadi soalnya lebih besar atau lebih kecil? Ternyata soalnya lebih besar. Kalau lebih besar tuh berarti yang positif yang kita ambil. Nah, kalian perhatikan positif itu ada 2 ini. Kalau ada 2 berarti cara tulisan HP-nya gimana? Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana karena ada 2 berarti kalau ke kiri kan lebih kecil, ya kan? Berarti X lebih kecil dari min 5, ini kan min 5. Atau ke sebelah kanan itu lebih besar, berarti X lebih besar dari angka ini berapa? Min 2. Iya. Jadi kalau ada 2 daerah, gunakan kata atau sebagai penghubungnya ya. Ke sebelah kiri itu lebih kecil, yang sebelah kanan itu lebih besar. Kalau di sini bulat kosong, berarti pakai tanda sama dengan. Oke? Bisa ya? Jadi, kita sudah mengerjakan 6 soal untuk persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Kita menggunakan 2 rumus. Rumus ABC untuk menentukan akar-akarnya, dan rumus diskriminan untuk menentukan jenisnya. Jenisnya ya, jenis akar. Jenis akar tuh ada 3, yaitu akar kembar, akar imajiner kalau hasilnya negatif, dan akar real yang berbeda kalau hasilnya positif. Akar kembar kalau hasilnya 0 ya. Oke, jadi sampai di sini saja materi kita, video kita hari ini. Untuk selanjutnya kalian silakan belajar sendiri di rumah secara mandiri. Sampai jumpa.